Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Raihan, NIM 1741113. Saya akan mempresentasikan judul tentang etika dalam dunia komputer. Latar belakang. Etika dalam penggunaan komputer sedang mendapat perhatian yang lebih besar daripada sebelumnya. Masyarakat secara umum memberikan perhatian terutama karena kesadaran bahwa komputer dapat mengganggu hak privasi individual. Namun subjek etika komputer lebih dalam daripada masalah privasi dan pembajakan. Komputer adalah peralatan sosial yang penuh daya, yang dapat membantu atau mengganggu masyarakat dalam banyak cara. Semua tergantung pada cara penggunaannya. Sebagai orang awam, kita tidak tahu apakah yang dimaksud dengan etika dalam dunia komputer. Etika komputer merupakan seperangkat nilai yang mengatur dalam pengguna komputer. Jika dilihat dari pengertian masing-masing, etika merupakan suatu ilmu atau nilai yang membahas perbuatan baik atau buruk manusia, yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Sedangkan komputer merupakan alat yang digunakan untuk mengelola data. Sehingga jika kita menggabungkan pengertian dari kata etika dan komputer, adalah seperangkat nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer, serta proses pengolahan data. Perintah pada etika komputer. Koalisasi etika komputer yang tergabung dalam Computer Ethics Institute atau CEI memfokuskan pada kemajuan teknologi informasi, yaitu untuk korporasi serta kebijakan publik. Beberapa perintah untuk etika komputer yaitu 1. Jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. 2. Jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. 3. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin. 4. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. 5. Gunakanlah komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa dan tenggang menghargai. Isu-isu pada etika dalam dunia komputer. Lahirnya etika komputer sebagai sebuah disiplin ilmu baru dalam bidang teknologi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan seputar pengguna komputer. Adapun isu-isu dalam etika komputer, di sini ada 5. Yang pertama adalah kejahatan komputer atau computer crime, yaitu pesatnya perkembangan teknologi komputer membawa dampak positif bagi pekerjaan manusia sekarang ini. Namun di sisi lain, juga membawa dampak negatif terutama bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan dan mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal ini memunculkan suatu anggapan tentang kejahatan di dunia komputer, yang sering disebut dengan computer crime. Kejahatan komputer juga dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang melakukan kejahatan komputer, mengabaikan adanya etika dalam penggunaan komputer. Kedua, ada kejahatan e-commerce, yaitu perkembangan teknologi juga berpengaruh pada perekonomian dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun perdagangan melalui internet ini memunculkan permasalahan baru, seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani hal tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce di tahun 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Yang ketiga adalah pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Kemudahan-kemudahan yang diberikan internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki, seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Internet merupakan salah satu bukti perkembangan pesat dari teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan dunia bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan di berbagai belahan dunia tanpa harus saling bertatap muka. Tingginya penggunaan internet melahirkan aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan etika acuan dalam berkomunikasi penggunaan internet. Standar netiquette diterapkan oleh IETF, The Internet Engineering Task Force,
sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancangan, jaringan, dan peneliti yang terkait dalam pengoperasian internet. Selanjutnya, akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hattori, NIM 1741106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Rifki Raihan. Cyber Ethics. Internet hadir untuk menjembatani seluruh komputer di seluruh dunia sehingga tidak ada lagi batasan jarak. Komunikasi antar user menjadi sangat lancar dan membuka peluang bagi banyak hal, misalnya bisnis, edukasi, dan lain-lain. Masalah yang muncul adalah user berasal dari berbagai belahan dunia dengan budaya yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan perpecahan. Yang kelima, ada tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi bidang pengetahuan dan seringkali mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat di kalangan masyarakat. Maka dari itu, mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi, mencakup banyak hal dari konsekuensi profesi yang dijalaninya. Para profesional menemukan diri mereka dalam hubungan profesional dengan orang lain, mencakup pekerja dengan pekerjaan, klien dengan profesional, profesional dengan profesional lain, serta masyarakat dengan profesional. Banyak perkembangan teknologi yang sekarang ini ada di sekitar kita dan sudah menjadi bahan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tetapi dari perkembangan tersebut pasti juga membawa dampak negatif serta mendatangkan suatu kesempatan, terutama bagi pihak-pihak yang bertujuan menyalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Sehingga penting untuk diadakannya pendidikan tentang etika dalam menggunakan komputer. Kasus etika dalam dunia komputer di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Pengenalan teknologi komputer menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Mahasiswa dan karyawan juga dituntut untuk bisa mengoperasikan program-program komputer dasar seperti Microsoft Office. Tingginya penggunaan komputer di Indonesia memicu pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan internet. Survei Business Software Alliance atau BSA tahun 2001 menempatkan Indonesia di urutan ketiga sebagai negara dengan kasus pembajakan terbesar di dunia setelah Vietnam dan Cina. Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan etika dalam dunia komputer ada 2 poin, yaitu Undang-Undang ITE dan memahami apa itu netiquette. Yang pertama ada Undang-Undang ITE. Kini dengan hukum dunia teknologi informasi diperkuat, maka setiap orang tidak bisa seenaknya lagi melanggar hukum, karena mereka dapat digiring sampai ke kantor polisi. Organisasi industri seperti Software Publishers Association atau SPA segera dibentuk setelah maraknya pembajakan perangkat lunak dalam skala besar maupun kecil. Pembajakan perangkat lunak ini sekarang merupakan tindak pidana berat. Bisa dipenjara maksimal 5 tahun dan didenda hingga $250.000 bagi siapa saja yang terbukti memakai perangkat bajakan. Dengan memperkuat hukum ini, minimal akan mengurangi resiko kejahatan etika komputer. Di Indonesia sendiri terdapat aturan hukum yang digunakan, yaitu Undang-Undang ITE ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia yang dapat merugikan kepentingan Indonesia. Yang terakhir ada netiquette. Netiquette merupakan etika dalam menggunakan internet. Internet sebagai sebuah kumpulan komunitas, diperlukan aturan yang akan menjadi acuan orang-orang sebagai pengguna internet, di mana aturan ini menyangkut batasan dari cara-cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.